Hai guys, kembali lagi di layar 21 TV. Kali ini sebuah film yang diambil dari kisah nyata di negara Jepang pada zaman Edo, yang tepatnya di era Kesogunan Tokugawa. Tapi kali ini cicitnya Tokugawa lah yang sedang menduduki tata kesogunan, yaitu Tsunayoshi Tokugawa guys. Shogun kelima Tokugawa yang mana sebelumnya Shogun keempat adalah kakaknya sendiri yang bernama Itsuna Tokugawa. Nah, mereka berdua adalah anak dari Shogun ketiga yaitu Iemitsu Tokugawa yang tak lain adalah anak dari Shogun kedua bernama Hidetada Tokugawa yang merupakan Shogun generasi kedua menggantikan sang ayah Ieyasu Tokugawa. Betapa mengerikannya di era ini guys, karena banyak bermunculan penyihir dan juga iblis, bahkan ada juga siluman guys. Pemerintahan Jepang era Tokugawa memang terkenal dengan sistem feudalisme yang sudah diatur dengan sangat rapi, mulai dari era Ieyasu Tokugawa, mbah buyutnya Tsunayoshi, sehingga nggak ada lagi yang berani macam-macam dengan Shogun Tokugawa guys. Bagaimana kisah ini selengkapnya? Langsung saja kita simak. Tapi seperti biasa jangan lupa buat share, like, dan subscribe. Film ini diawali dengan seorang anak yang berlari tunggang langgang guys dengan wajah ketakutan. Anak tersebut diklaim telah dibesarkan oleh Tengu, semacam makhluk yang punya kekuatan sihir dengan luka goresan di kepalanya. Anak tersebut nggak sadarkan diri hingga ditemukan oleh sekelompok samurai yang sedang berburu guys. Nah, dia ini adalah Oishi, Kuranosuke Oishi, seorang samurai yang melayani klien Asano. Dan inilah Naga Nori Asano, dia seorang daimyo di sebuah wilayah bernama Aku. Di saat Oishi hendak membunuhnya, beliau malah melihat sesuatu yang tidak biasa dari anak itu hingga akhirnya Tuan Asano berniat untuk merawatnya. Diketahui anak tersebut bernama Kai, dan mulai saat ini dia menjadi bagian dari wilayah Aku. Bahkan putri Tuan Asano yang bernama Mika selalu bermain bersamanya hingga kedekatan mereka berdua menjadi ajang adu rasa yang tidak biasa guys. Dan kini Kai menjelma menjadi seorang pria yang gagah dan juga ganteng guys. Bersama Oishi dan beberapa samurai pelayan Tuan Asano yang lainnya, Kai melakukan acara perburuan di sebuah hutan di mana mereka semua mengincar seekor makhluk buas yang sering meresahkan. Suara burung-burung berkicau saling bersautan. Saat itulah tiba-tiba muncul makhluk aneh. Perburuan pun semakin sengit karena makhluk tersebut semakin mengganas. Melihat salah satu samurai dalam keadaan terpojok dan akan segera diterkam oleh sang makhluk mengerikan itu, Kai dengan cepat bereaksi dengan kemampuannya yang luar biasa guys. Setelah semua yang terjadi, bukannya berterima kasih, samurai yang telah diselamatkan oleh Kei malah mengejeknya karena dia tidak terima harus diselamatkan oleh orang yang gak jelas seperti Kei guys. Ya, itulah nasib Kei, selalu dipanggil makhluk campuran karena bukan keturunan Jepang asli dan gak jelas asal usulnya guys. Samurai yang bernama Yasuno itu merasa dihina, bahkan lebih baik mati dibunuh hewan buas tadi daripada diselamatkan oleh Kei. Sombong amat nih orang. Beberapa saat kemudian Tuan Asano datang dan yang paling menyakitkan hati Kei adalah saat Yasuno dianggap sebagai orang yang telah mengalahkan hewan aneh dan buas itu. Aduh, banyak banget emang orang kayak gini di dunia ini guys. Setelah Oishi menebas tanduk hewan tersebut, ada sedikit keanehan saat dia melihat tangan Kei yang berlumuran darah. Tapi meskipun begitu, rasa tidak sukanya kepada Kei membuatnya tetap berlalu bersama Tuan Asano dan yang lainnya. Sesaat Kei melihat seekor rubah putih mencurigakan dengan bola mata yang berbeda warna. Apakah kejadian ini ada hubungannya dengan rubah mungil itu? Kita lihat aja nanti ya guys. Setelah itu, tepat di sebuah provinsi bernama Nagato terdapat seorang pejabat tinggi bernama Yoshi Hinakakira. Dia ini adalah seorang koke, sebuah jabatan turun-temurun yang diduduki oleh kebanyakan keluarga kaisar. Namun meskipun Kira menduduki wilayah Nagato, bukan berarti dia menjadi penguasa Nagato. Karena tugasnya adalah menjadi kepanjang tanganan Shogun kepada kaisar. Dan kebetulan dia ditempatkan di Nagato oleh Shogun yang sewaktu-waktu bisa berubah karena pada dasarnya seorang koke tidak memiliki wilayah tertentu. Bahkan di dalam struktur, koke ini masih di bawah daimyo.
Oleh karena itu Kira menjadi sangat terobsesi untuk menjadi penguasa wilayah Aku yang saat ini dikuasai oleh daimyo bernama Naganori Asano. Rupanya di sisi lain, tepatnya di kediaman Asano di Aku, sesaat sebelum Tuan Asano dan anak buahnya masuk ke istana, seorang pemuda bernama Chikara Oishi yang tak lain adalah anak dari Oishi menyampaikan kabar berita tentang penaklukan hewan aneh yang meresahkan kepada seorang gadis cantik yang tak lain adalah Mika. Ya, Mika putri Tuan Asano mendengar ayah tercintanya sudah berada di depan gerbang istana. Dia pun cepat-cepat bergegas untuk menyambutnya. Sebenarnya Mika ini pengen melihat si Kai sih. Di sisi lain, penaklukan hewan buas yang sebenarnya dilakukan oleh Kai membuat Yasuno yang sudah dianggap sebagai penakluknya rada berat hati dan sedikit malu bisa dilihat dari raut wajahnya guys. Saat ini klan Asano sedang mempersiapkan acara penyambutan Shogun dan beberapa pejabat penting yang akan menjadi tamu kehormatan di istana Aku dalam sebuah acara turnamen sebagai hiburan bagi Shogun. Malam pun tiba. Beberapa waktu sebelum kedatangan Shogun, Mika dikejutkan oleh sebuah kabar tentang kedatangan Kei, pujaan hatinya, hingga dia pun bergegas menemuinya di sebuah gubuk yang tidak jauh dari istana. Mika yang cantik dan aduhai ini sangat mencintai Kei guys. Sangat miris melihat Kei yang selalu dikucilkan oleh samurai yang lainnya. Bahkan Mika juga tahu bahwa sebenarnya yang telah mengalahkan hewan buas di hutan adalah Kei. Tapi Kei tetap menerimanya dengan lapang dada. Bahkan meskipun dia juga sangat mencintai Mika, Kei yang tahu dirinya juga harus menekan dalam-dalam rasa cinta itu karena dia merasa tidak pantas bersanding dengan tuan putri nan cantik jelita itu dengan statusnya sebagai orang buangan. Dengan perasaan hati Mika yang sedih bercampur duka lara, dia pergi meninggalkan Kei seorang diri dalam lamunan sepi. Beberapa waktu kemudian, rombongan Shogun tiba di istana Aku. Inilah Shogun kelima Tokugawa pengusaha seluruh Jepang, Tsunayoshi Tokugawa. Di sela-sela acara penyambutan, di sini Kei tanpa sengaja melihat seorang wanita mencurigakan yang tidak lain adalah siluman rubah berada di antara rombongan Shogun. Melihat mata yang sama dengan yang sebelumnya dia lihat pada rubah putih di hutan, membuat Kei segera mungkin menyampaikan hal itu kepada kepala samurai klan Asano yang tidak lain adalah Oishi. Ternyata apa yang disampaikan oleh Kei mengenai wanita siluman itu tidak sedikit pun membuat Oishi percaya. Bahkan dia malah semakin mengejek Kei karena sekarang hanya iblis yang bisa melihat siluman. Namun jika Kei bukan iblis, maka dia hanyalah seseorang yang sedang tersihir oleh wanita cantik itu. Keesokan harinya rombongan dari provinsi Nagato juga telah tiba di istana Aku. Ya, dia tidak lain adalah Kira Yoshihinaka. Mengetahui Tuan Asano memiliki putri cantik membuat Kira menunjukkan skill fake boy-nya untuk mendekati sang putri. Suasana meriah dalam acara pembukaan turnamen membuat Shogun cukup terkesima, di mana dari sisi Kira sudah mempersiapkan seorang samurai bertubuh tinggi untuk bertarung. Sementara itu di sisi Asano akan mengandalkan Yasuno yang dianggap cukup kuat setelah mengalahkan hewan buas tempo hari lalu. Namun ternyata ada sesuatu yang terjadi kepadanya hingga dia tidak bisa bertarung. Genderang sudah dibunyikan, pertanda pertandingan harus segera dimulai. Sementara pertarung dari Asano belum juga menunjukkan diri. Rupanya ini semua merupakan perbuatan Kira untuk mempermalukan Asano di hadapan Shogun. Lalu kekecewaan Shogun yang hampir mengakhiri turnamen ini membuat Kei mau tidak mau harus menggantikan Yasuno demi mempertahankan harkat dan martabat klan Asano. Meskipun sangat berisiko karena yang boleh bertarung haruslah seorang samurai, sementara Kei bukanlah seorang samurai. Dalam suasana tegang penuh penasaran, pertarungan pun dimulai guys. Ternyata pedang Kei patah hingga pukulan lawan membuat topengnya terhempas. Semua orang terkejut dengan penampakan wajah asli di hadapannya. Dengan penuh kecewa, Shogun menghentikan pertarungan. Lalu Shogun menghampiri Kei. Namun dengan spontan Mika berusaha menghentikan samurai yang akan menebas Kei. Hal itu terpaksa membuat Tuan Asano memohon ampun dari Shogun dengan penuh rasa malu. Melihat seorang daimyo terhormat membuang rasa malu di hadapan banyak orang membuat Shogun menggantikan hukuman Kei, yaitu dipukul oleh para samurai. Kejadian itu membuat Tuan Asano sangat marah terhadap Kei karena telah mempermalukan dirinya di hadapan Shogun. Nah, pada malam harinya, Kira yang mengetahui pikiran Tuan Asano sedang dalam keadaan galau mulai menyusun rencana busuk untuk semakin membuatnya terpojok sehingga dia bisa mengambil alih wilayah Aku. Rencana tersebut akan dengan sangat mudah dilakukan oleh siluman yang menjadi pelayannya ini. Ya, mantra sihir mulai dikomat-kamitkan. Dul gundal gandul, dul gudal gandul, hingga keluarlah sesosok dalam diri Kira.
di mana sesuatu itu tidak lain adalah rasa benci dan dengki yang ada pada diri Kira yang saat ini diwujudkan dengan seekor laba-laba aneh dan sangat mengerikan, guys. Kemudian wanita jahat itu masuk ke kamar Tuan Asano dan dengan gemulainya meletakkan laba-laba aneh itu ke muka beliau. Sesaat setelah laba-laba itu lenyap dalam senyap, seketika itu juga Tuan Asano bangun tanpa sebab. Seperti mendengar suara teriakan Mika, Tuan Asano segera mencari arah suara itu berasal. Lalu dia melihat sawah sang putri tercinta akan digarap oleh Akira, guys, hingga membuatnya langsung menghunuskan pedangnya. Akan tetapi suasana tiba-tiba menjadi berubah. Ternyata itu adalah kamar tamu yang ditempati oleh Kira dan Tuan Asano sedang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Untung saja para samurai penjaga segera datang untuk menghentikan Tuan Asano yang akan menusuk Kira. Tidak lama kemudian Shogun yang mendengar ada keributan keluar dari ruangan peristirahatannya dan akhirnya mengetahui alurnya bahwa Tuan Asano mencoba melakukan pembunuhan kepada Kira yang sedang tertidur. Akhirnya pada keesokan harinya Shogun memutuskan untuk menghukum mati Tuan Asano karena telah menyerang tamu tidak bersenjata sekaligus telah membuat malu klannya sendiri. Namun karena Tuan Asano merupakan salah satu daimyo yang disukai oleh Shogun disebabkan dedikasinya yang sangat tinggi dalam menjaga stabilitas keshogunan, maka Shogun memberinya sebuah kehormatan sekaligus menambal nama baik wilayahnya, yaitu melakukan seppuku agar nama Asano tetap dianggap terhormat daripada digantung layaknya penjahat. Di akhir pertemuannya dengan Oishi, Tuan Asano ini menunjuknya untuk menjadi penggantinya yang mengharuskan melindungi Mika beserta seluruh wilayah aku. Keesokan harinya dalam suasana haru dan sedih, Tuan Asano bersiap dengan kimono putih untuk mendatangi tempat sepukunya. Walaupun tangisan sang putri tercinta terus mengiringinya, dengan pedang kecil di tangannya, sang daimyo pengusaha wilayah aku akan menjalani sebuah tradisi samurai yang akan membuatnya berpindah ke alam lain. Dia didampingi Oishi sebagai Kai Sakunin yang bersiap memenggal kepalanya. Kematian Tuan Asano membuat para samurai Tuan Asano marah, serta tidak terima hingga membuat mereka segera membalas dendam kepada Akira yang menjadi pemicu semua kejadian ini, guys. Suasana aku menjadi suram, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan saat ini Oishi dikeluarkan dari lubang setelah 1 tahun berselimut tanah dalam kegelapan. Kemudian sesaat setelah ditinggalkan oleh prajurit Kira, dia disambut oleh putra dan istrinya. Dengan hati yang remuk, Oishi masih berusaha menguatkan diri dengan bertanya kepada Chikara anaknya tentang keadaan aku saat ini, tentang anak buahnya dan juga putri Asano. Di mana ternyata semua samurai Tuan Asano yang sudah menjadi ronin semuanya pergi meninggalkan aku. Sedangkan Mika dibawa oleh Kira ke istananya sebab dia akan segera melangsungkan pernikahan dalam beberapa waktu karena masa berkabungnya sudah hampir selesai. Mendengar hal itu, Oishi malah menanyakan Kai kepada anaknya, di mana ternyata Kai dijual sebagai budak ke sebuah pulau yang berisi orang-orang Belanda. Akhirnya Oishi memutuskan untuk menjemput Kai, meninggalkan istri tercintanya untuk sementara demi tujuan yang mulia. Sesampainya di Pulau Belanda, Kai diperlihatkan pada sebuah pertarungan brutal. Setelah pertarungan itu selesai, Oishi perlahan memasuki arena pertarungan yang mana lawannya tidak lain adalah Kai. Ya, Kai di sini dikenal sekarang menjadi mesin pembunuh. Dengan tatapan kosong dalam beberapa celah, Oishi memberitahukannya bahwa Mika akan segera menikah dengan orang yang menyebabkan Tuan Asano meninggal. Akan tetapi Kai terus menyerang hingga tiba-tiba tanpa disangka dengan cepat Kai membelot dan kabur secepat mungkin dari tempat itu bersama Oishi. Lalu tanpa banyak pembukaan, Oishi langsung mengajak Kai untuk ikut bersamanya, sekaligus meminta maaf karena telah memperlakukan Kai dengan buruk sebelumnya sehingga tidak pernah mempercayai apa yang Kai katakan. Dengan jiwa besarnya, Kai akhirnya menerima ajakan Oishi dan berangkatlah mereka menuju para ronin yang sedang berkumpul di sebuah tempat. Lalu Mauido Hasana, penyemangat dari Oishi, membakar jiwa para ronin yang bertekad kuat untuk menunjukkan kesetiaan pada tuan mereka dengan membalas dendam kepada Kira. Meskipun hal tersebut menentang perintah Shogun, beberapa waktu setelah rencana penyerangan istana Kira selesai, mereka terbagi menjadi 2 kelompok, di mana salah satu akan merekrut samurai sebanyak-banyaknya, sementara yang satunya akan dipimpin sendiri oleh Oishi untuk mencari pedang yang akan digunakan oleh mereka dalam penyerangan. Akhirnya sampailah rombongan Oishi ke sebuah desa bernama Wetsu, tempat para pembuat pedang terbaik yang mereka tahu. Akan tetapi hanya kesunyian dan kesepian yang mereka temukan. Ternyata tempat itu sudah diambil alih oleh prajurit Kira. Hal ini dilakukan untuk mencegah keributan. Oishi berpura-pura sebagai petani. Namun saat salah seorang prajurit memegang tangan Chikara, barulah dia tahu bahwa tangan kayak gini bukanlah tangan seorang petani. Tanpa banyak pikir, dengan cepat Kai memulai penyerangan.
Hujan yang turun cukup lebat membuat mereka berteduh di sebuah rumah kosong. Melihat Oishi yang sedang putus asa karena belum juga menemukan pedang membuat Kei menawarkan sebuah penawaran yang cukup menantang, yaitu pergi ke hutan Tengu, tempat Kei dirawat oleh para makhluk misterius yang dianggap iblis oleh orang-orang. Disinilah Kei menceritakan sedikit kisah masa lalunya saat dia masih berada di hutan tersebut, di mana makhluk-makhluk itu merupakan sesosok lain dengan kekuatan ajaib yang menganggap hidup ini adalah kematian. Ya, intinya seperti aliran sesat yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang, guys. Melihat keseriusan Kei, Oishi pun sepakat untuk pergi ke sana. Sementara itu Kei bersama para Ronin lainnya akhirnya sampai di hutan Tengu, tempat yang penuh aura mistis berselimut kabut. Roh orang tua lemah dan juga anak kecil buangan membuat para Ronin bergidik sekaligus penasaran. Setelah sampai di tempat tujuan, ternyata hanya Oishi yang diajak masuk oleh Kei. Hal ini membuat Yasuno mempunyai prasangka buruk terhadap Kei. Saat memasuki tempat itu, Kei sangat mewanti-wanti Oishi agar jangan menarik pedangnya. Tidak lama kemudian, lalu terlihat beberapa makhluk berpakaian biksu sedang bersujud tanpa bergerak sedikit pun membuat Oishi tercengang penuh keheranan. Disinilah Oishi akan ditinggalkan sementara Kei akan masuk sendirian menemui pengusaha tempat ini sekaligus yang telah merawat Kei saat masih kecil. Kedatangan Kei yang bertujuan untuk meminta bantuan agar diberikan pedang, malah dengan enteng disuruh untuk mengambil pedang yang ada di hadapannya. Rupanya makhluk ini sudah tahu tujuan Kei dan para Ronin datang ke sini. Namun sebelum itu dia ingin menguji tekad Kei dan Oishi karena sebelumnya banyak yang datang ke sini untuk mengambil pedang itu juga, tapi gagal karena tak kuat iman. Kali ini apakah Kei dan Oishi akan bernasib sama seperti orang-orang sebelumnya atau malah berhasil? Nah, kali ini dengan tekad yang kuat untuk membantu klan Asano, Kei memberanikan diri kembali ke sini meskipun dengan resiko yang cukup tinggi. Di saat yang sama, Yasuno dan yang lainnya malah masuk ke dalam hingga para makhluk yang bersujud itu mulai melakukan pergerakan. Oishi sangat kebingungan dilema sedang melandanya, tapi dia tetap harus menahan diri untuk tidak menarik pedangnya seperti yang Kei peringatkan. Meskipun anak buahnya dibantai habis-habisan oleh makhluk-makhluk itu. Untungnya di saat Kei berhasil mengambil pedang itu secara ajaib, Oishi juga berhasil dalam ujian ini dan seperti enggak terjadi apa-apa. Akhirnya pedang-pedang dari makhluk itu berhasil didapatkan dan sekarang mereka bersiap untuk aksi selanjutnya, guys. Kemudian tibalah Kei dan Oishi ke tempat para Ronin yang lainnya berada untuk membagi-bagikan pedang yang mereka peroleh. Bahkan pedang Oishi yang sebelumnya diberikan kepada Ronin bernama Hazama tidak diambil lagi karena sudah ada pedang yang lebih mantap. Tanpa banyak cincong lagi, Oishi langsung merapatkan barisan para mantan yang tersakiti. Mantan samurai yang tersakiti untuk segera bersiap melakukan penyerangan ke kuil tempat Kira berada. Malam hari tanggal 14 Desember tahun 1702 merupakan malam penuh ketegangan di saat acara pernikahan akan segera dimulai. Saat itulah para Ronin yang menyamar sebagai rombongan pertunjukan mulai memasuki istana Kira tanpa kecurigaan sedikit pun. Lalu dengan rasa bahagia, Kira dan para pengikutnya menikmati acara yang sangat menarik. Namun di balik layar, secara diam-diam, para Ronin melumpuhkan satu persatu prajurit penjaga Kira dengan senyap dan teratur. Oishi yang menjadi pemeran utama pertunjukan melakukannya dengan sangat baik hingga akhirnya suasana tiba-tiba menjadi rusuh dan pertempuran pun tidak lagi bisa dihindari. Mika yang tengah diajak lari bersama Kira melakukan penyerangan kepadanya agar bisa lari darinya. Lalu akhirnya dia pun bertemu dengan Kei, kekasih hatinya. Cie. Sementara itu Oishi seorang diri mencari keberadaan Kira karena dengan tangannya sendirilah dia harus mengalahkan Kira sebagai kepala samurai Tuan Asano. Dengan kebanggaan yang amat sangat dalam, Oishi berhasil mengalahkan Kira dan pada akhirnya Kira harus menerima sebuah kenyataan bahwa kelicikan serta kejahatannya harus dipertanggungjawabkan dan saat yang sama Kei masih harus menghadapi siluman rubah yang saat ini malah menjelma menjadi naga putih. Dengan pedang dari hutan Tengu, Kei berhasil mengalahkan siluman itu. Pertempuran sengit yang masih berlangsung seketika berhenti tak kala Oishi muncul di hadapan mereka dengan kepala Kira. Hal ini menandakan bahwa kemenangan berada di pihak para Ronin. Setelah pertempuran di malam harinya, esok harinya Oishi, Kei, dan Mika serta para Ronin lainnya meninggalkan istana Kira dengan iringan tunduk hormat dari prajurit Kira yang kalah, menandakan bahwa balas dendam yang dilakukan para Ronin atas nama kehormatan akan dianggap sebagai sebuah kehormatan meskipun bagi pihak musuh.
Saat sampai di Ako, para penduduk menyambut mereka dengan rasa bangga karena merupakan sebuah kehormatan juga bagi mereka. Lalu dengan membawa kepala Kira, mereka berziarah ke makam Tuan Asano untuk memberi penghormatan terakhir kepadanya sebelum mereka dieksekusi oleh Shogun atas tindakan mereka. 2 bulan setelah kejadian itu, saat mereka berhadapan di hadapan Shogun, Oishi meminta agar Shogun memberikan penghormatan kepada para Ronin ini karena telah menunjukkan kesetiaan kepada tuan mereka. Ya, Shogun Tsunayoshi memang selalu menekankan pentingnya arti kesetiaan di kalangan para samurainya, sehingga melihat perjuangan Oishi dan anak buahnya membuat beliau memuji mereka dan bahkan seharusnya nyawa mereka diampuni. Namun dari segi hukum, selain telah melanggar perintah Shogun, perbuatan para Ronin ini tetap merupakan kejahatan yang harus menerima hukuman mati layaknya pejabat biasa. Karena di sisi lain, Shogun Tsunayoshi juga merasa khawatir akan pecahnya pemberontakan akibat pemberian perlakuan khusus terhadap para Ronin dengan mengabaikan hukum yang ada. Keputusan terakhir dari Shogun adalah memerintahkan mereka semua mati dengan cara terhormat sebagai samurai yang penuh kehormatan, yaitu seppuku yang akan dilaksanakan esok harinya. Malam hari sebelum kematiannya, setelah ziarah ke makam Tuan Asano bersama Oishi, Kei menikmatinya bersama Mika, menyalurkan perasaan yang sangat dalam sebagai 2 insan yang saling mencintai di dunia ini, guys. Di sini juga Kei berharap bisa bertemu lagi dengan Mika di kehidupan berikutnya. Bahkan walaupun harus mencari di 1000 dunia dan 10.000 kehidupan sampai dia menemukan Mika kembali. Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 4 Februari tahun 1703, para Ronin bersiap dengan mengenakan kimono putih bersih sebelum melakukan seppuku. Shogun terlebih dulu memanggil Chikara, putra Oishi, dan membebaskannya dari melakukan seppuku. Lalu Shogun memerintahkan dia akan ditugaskan untuk mengabdikan dirinya untuk Ako. Setelah itu para Ronin akhirnya melakukan seppuku, diiringi dengan tangisan sedih para kekasih, keluarga, dan seluruh Ako. Bahkan sebagian penduduk Jepang yang mengapresiasi kesetiaan dan keberanian mereka. Lalu film pun selesai, guys. Nah guys, begitulah akhir cerita dari film ini. Semoga kalian terhibur ya. Sekarang waktunya Mimin pamit undur diri, guys. Kalau ada kalian yang ingin request film bisa komen di bawah ya guys ya. Tapi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bye-bye.